Indonesia kaya akan segala kebudayaan yang dimilikinya. Sebagian kebudayaan kini telah sampai di titik nadir agar tetap lestari di tengah kemajuan zaman. Salah satunya kesenian Ajeng yang dahulu menjadi bentuk identitas diri dari warga Karawang. Kesenian yang ditujukan untuk menyambut raja atau tamu kehormatan, serta menjadi bagian dari hiburan warga Karawang. Kini, para pelaku-pelaku kesenian Ajeng yang telah tergerus oleh usia dan roda zaman yang terus berputar, tetap harus berjuang dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang masih dimilikinya dalam mempertahankan kesenian Ajeng ini, sebagai wujud perjuangan dalam mempertahankan identitas jati diri kebudayaan di Karawang. Suatu pagi di tepi desa Karangpawitan, Karawang Barat, Abah Tarim Ican Putra membantu istri membuka warung sembako yang ada di rumahnya. Setelah itu, ia pun pergi ke sawah untuk menghabiskan waktu hingga petang. Mulai dari melihat padi-padi yang sudah menguning dan menunggu waktu panen tiba. Bersama rekan-rekannya, mereka pun mempersiapkan ladang baru. Itulah kehidupan lain dari Abah Tarim Ican Putra, pimpinan Sanggar Ajeng Sinar Pusaka, yang memiliki warisan alat-alat musik dari kesenian Ajeng yang telah berusia lebih dari 1 abad tersebut. Kini ia sedang mewariskan ilmunya dalam merawat alat-alat kesenian tersebut kepada putranya, sehingga kelak putranya dapat menggantikan dirinya dalam melestarikan kesenian Ajeng. Tajun, upami ngabersihan gendang, entong make cai halus make lap garing wae supaya ulah ngarobah karena kulit. Sabab lamun make cai kulitnya jadi bekah, jadi tereh beak, tamtak dilap make garing. Berbicara masalah bentuknya ataupun jenisnya, yang pertama gong dan kempul punya struktur sendiri di luar daripada bentuk yang sudah ada dari priangan dengan menggunakan misalkan 16 birama.
Menurut orang awam mungkin itu tidak akan dimengerti, karena yang umum itu 4 bar, 8 bar. Tapi untuk Ajeng ada struktur birama yang dimengerti oleh para pemainnya sendiri. Dia punya semacam patokan-patokan sendiri, karena dia menggunakan istilah sendiri semacam ubedan. Kita kan digunakan ubedan secara umum. Dalam ubed itu ada satu ubed, ada satu deng. Dan mereka sudah punya tafsir garap kapan mereka harus menabuh gongnya. Oh, dina musik Ajeng, dina pertama musik Ajeng itu tina bonang, terus tina gendang, terus tina tarompet, terus kana saron, terus kana kedemung, terus kana ketuk, terus kana goong, terus kecrek. Paling utama dina musik Ajeng adalah dina bonang. Bonang kana gendang, terus kana trompet. Adalah itu mah pangiring lagu. Ajeng ini bisa digunakan sebagai satu penghormatan tamu dan juga sebagai memang kalangan ataupun keabadian untuk menikmati musikal pada masanya. Bagi komunitas yang hidup di zaman itu, mereka menikmati musikal Ajeng yang struktur musikalnya bagi zaman sekarang mungkin tidak akan dimengerti. Jadi selain daripada sebagai untuk di dalam persepsi khitanan, pernikahan, ya yang namanya soja arak-arakan pengantin, baik pengantin sunat ataupun pengantin nikah, ya itu ada persembahan lagu-lagu gitu yang untuk dinikmati gitu. Hingga pertunjukan yang meliputi kurun waktu ya 2 malam 1 hari. Jadi meskipun tanpa ada tamu, sampai dia dari mulai malam rasu sampai semalam suntuk sampai subuh, paginya maju lagi sampai sore malamnya ramean ataupun para pegan sampai pagi subuhnya lagu yang terakhir di kala nyunatan atau apa, dia pusat dengan lagu itu secara full. Dia merupakan sebuah seni murni untuk dinikmati. Ajeng punya konsep gong tersendiri, ciri lagunya gini. Ada gambangan, ya ada cara Bali, ada lagu-lagu biasa, lagu-lagu yang istilahnya lagu-lagu dia ya para tokoh nyebutnya lagu kebon, nyebutnya lagu-lagu yang pendatang baru dari produk zaman sekarang diadopsi kepada Ajeng. Dari 7 nada itu menjadi
kalau nggak salah 5, jadi turunan 5 patet. Nah, jadi 5 tangga nada. Yang menurut telinga kita menjadi salendro, menjadi madenda, menjadi degung. Tanpa mengganti alat mencabut. Hanya dengan alat itu yang dipakai, itu sudah menjadi turunan 5 nada. Dari mulai gong yang paling sederhana, pu dan gong, yang mereka sendiri yang lebih mengerti. Kebetulan saya belum secara tepat berapa birama untuk satu buah lagu besar, ya. Kemudian yang kedua kademung, saron, dan sebagai yang pembawa melodi itu bonang, itu memainkan melodi. Akan lari kemana, kenongan kemana. Dan untuk trompet sebagai lilitan melodi, dia akan mengikuti arah kemana si penabuh bonang akan. Justru ciri lagu itu di bonang yang pemain, karena kalau tukang bonang sudah tidak bisa, yang lain yang sudah akan berhenti. Trompet juga akan mengikuti, akan lari kemana melodi bonangnya itu. Kalau lihat dari historisnya, itu perumbu buatan Jawa. Secara sejarah bisa dilihat dari mana asal itu, apakah dari Mataram. Tetapi perpaduan dengan Cina cukup kental. Bahkan trompetnya sendiri, kalau saya lihat semacam trompet Cina. Beberapa hari kemudian, tentara Belanda di tanah Jawa sudah menyerah pada bala tentara. Saya ingat kuring, ajengnya, meureun teh memeh Jepang teh tahun sabaraha. Zaman Belanda teh. Tak kuring geus aya mun teu bahida, geus milu. Artina nabuh ajeng teh pesta raja ngaranna cenah. Di alun-alun Karawang 2 kali. Terus datang Jepang. Tahun sabaraha, tahun 82 cenah Jepang teh berapa? Mesti laku ajeng dah zaman bahida. Laku ajeng. Nah, kuring nikah teh zaman Jepang tahun 40. 44, 45 pan Soekarno kan didengkok kita. Mesti laku kene kan. Barang tepat laku ajeng zaman BR. Coba puncit-puncitan pondok-pondok kan tepat laku tah. Pedina laku deui. Barang lanjut aya kene tah. Nyayana barang hadina tepan pisan. Barang lanjut teh aya, da aya terus teh hadina teh aya biasa lengkap gitu lah laguanana segala rupa. Da kuring cileureut di bang aya barasiki ke para rohok panggung sekolah atuh. Lagu aya da lagu gamelan. Itu. Kalau melihat kesenian Ajeng, ya, ini sebenarnya kesenian yang tradisional, yang buhun, yang sudah lama gitu ya, peninggalan ya nenek moyang khususnya di Kerawang ya. Kesenian Ajeng selain untuk tamu kehormatan, dapat juga sebagai pengarak pengantin sunat. Pengantin sunat diarak keliling kampung sebagai simbol pemberitahuan dan sekaligus undangan kepada warga sekitar perihal hajatan yang akan diselenggarakan.
nana dina sewaktu-waktu itu zaman baheula mah dina zaman pesta raja nya. Pesta raja, pesta wadana, terus kabedieuna dugi ka pesta dina hari ulang tahun kabupaten, terus hari kebangkitan nasional, hari 17 Agustus, upami di kampung mah nyata sok diangge dina hajatan, dina mulain dina nyepitan, dina perkawinan, tah pakai ajeng sadayana. Jadi anu model dina iring-iringan anak gitu nya, dina tari sojana itu bentuk dina ajeng. Kesenian turun-menurun ini pun sangat kental dengan bentuk sesajian maupun persembahan-persembahan dalam rangka ingin meraih suatu tujuan. Diayakeun satosna dipasang, diayakeun ritual nyatana sesajen dina meuleuh menyan, bakar menyan nya, mohon ke Yang Maha Kuasa untuk minta tolong sangkan aya tina kaberkahan jeung kasalamatan ulah aya harangan-harungan ti sisi ti gigirna supaya ulah aya nu ngaganggu, supaya dibabarikeun dina sagala dina tatabuhanana wah tina sagala rupana sing seueur nu manggilna gitu masalah tina ajeng. Para orang tua yang berada di Kerawang punya keyakinan mereka ya transisi dari ajaran terdahulu masih kental dan masih dipakai karena tetap mereka menggunakan konsep kebenaran dan ciri-ciri kehidupan semacam barang-barang yang digunakan. Rurujakan artinya juga rerejengan, artinya ini merupakan sebuah persaudaraan. Ada bubur berem, bubur bodas, ada siang dan malam, kopi pahit, kopi manis, ada senang, ada susah. Para praktisi budaya dulu karuhun kita sudah lengkap dalam memaknai arti kehidupan menuju kepada kesempurnaan kehidupan kembali dengan makna ciri-ciri daripada kehidupan itu sendiri karena mengenal Tuhan itu dengan ayat-ayatnya. Itu menurut saya merupakan ayat-ayat Tuhan juga secara konsep Islami. Hanya mereka memahami tentang konsep ajaran hidup dengan kacamata mereka dan sejumlah informasi ajaran yang dipahami oleh para pendahulu. Ya kita kenal Hindu Buddha masih kental dipakai. Tapi secara konsep Islami menurut saya tidak menyalahi karena tetap mereka kepada Tuhan. Yang ngamajukeun ajengnya eta da ranceu kan bapak harus sama raya kene kolot nini aki ga raya kene aki bapak terus eta ranceu daya bapak jeung aki eta ranceu itu mana terusna eta bapana tarim ta tarim teh abdi pisan jeung abdi ta ngajalankeunana musti payu kene eta abuh minangka ajeng yang biasa diuk itu lengkap lah sago segala rupa ge di tatalu lebih ka di tatalu kolentangan terus salunan nyalun tak sebetulnya talu kena tak mulai nanti ajeng maju teh kita rancang panjang berawabak kayak gitu tak beranjaran makanya gitu terus rancangan itu laguan yang bisa dikumon gitu dah dah aku kurang dua ngisa poe dah kamu di nuhaja tehnya nuhaja teh keturunan bapak teh hitungan kesepan aja yang kabeh iya diakin aku ke bapak aku ke lanjut di desa kabeh kan aja sama anaknya akhirnya ayah nungi lupa lupa aja yang sawarnya nama itu. Seni itu lahir, tumbuh, hidup, berkembang,
kawin, tua, dan mati. Nah, sebelum mati ini kalau tidak bisa dia kawinkan dengan zaman sekarang atau dihidupkan kembali, tunggu kematian, para pelaku mati, vokabuler perbendaharaan musikal tidak dipahami, otomatis estafet seni itu akan putus, tinggal puing dan puingnya. Budaya adalah antara pikir dan usaha. Sikap manusia Kerawang yang sudah berpikir dan berusahanya tidak lari kepada agaris, kepada industri, pengen cepat kaya dan caranya individualis, merubah wajah asli ciri Indonesia, ciri Kerawang, otomatis merubah semua tatanan kepribadian, tatanan kebudayaan, tatanan kesenian. Jadi ceritanya kieu abi mangiring tina buah ajeng teh di emang aing ngiring mah masih murang kali. Tapi itu diajar karena model ngabonang gitunya. Jadi itu diajar karena jadi diajar teh bang kana ngarak. Baheula teh zaman bapak masih kena aya teh. Itu jadi poekeun kana masalah ngabonang kana narompet teh. Bapak mah padahal mah kana narompet, kana bonang ngagendang biasa bapak. Upami dina tekad abdi tos aya instruksi ti pusat di Jawa Barat kedah ngelestarikeun seni ajeng, seni budaya leluhur supaya dilestarikeun deui. Tah ieu teh perantos aya instruksina ti Jawa Barat bade ngalatih supaya ieu ajeng ulah dugikeun ka ilang. Aya gitu penerusna. Jadi mudah-mudahan abdi tiasa ngalanjutkeun dina masalah ajeng ieu. Kesenian tari ajeng dan soja enggak tuh? Ya, kesenian ajeng dan tari soja saya nggak tahu. Pernah mendengar tetapi belum pernah melihat. Kesenian ajang dan tari soja nggak tahu. Ajang dan tari soja nggak tahu. Ajeng tari soja kalau nggak berasalnya dari Kerawang. Saya lihat kesenian ajeng ini sudah hampir punah. Jadi ayeuna nama ku zaman ayeuna mah dikana budak ayeuna terasepun lima ayeuna mah nya kan ajeng-ajeng teh gitu.